Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nirwana Bonceng. Teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat tabel pada desain Canva yang kita buat. Jadi kita langsung saja, kita klik buat desain. Nah, saya memilih video pendidikan. Boleh juga presentasi, boleh dokumen atau desain apa saja. Kalau teman-teman ingin membuat tabelnya, seperti ini caranya. Nah, pada video kali ini saya memilih desain video pendidikan. Nah, teman-teman, seperti biasa, Canva akan membawa kita ke ruang kerja seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat tabel, maka kita klik elemen, teman-teman. Jadi tabelnya itu ada pada elemen. Jadi kita klik elemen, lalu kita ketikkan di sini tabel. Maka Canva akan memperlihatkan elemen tabel. Jadi inilah tabel-tabel yang bisa kita pilih, teman-teman. Jadi misalnya kita memilih bentuk ini ya. Nah, jadi inilah tabel yang kita pilih. Kemudian kalau misalnya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Jadi ini ke bawah, ini ke bawah, ini yang saya sorot ini namanya kolom, teman-teman. Ini kolom pertama, yang di sini kolom kedua. Jadi perhatikan kursor saya ya teman-teman. Ini adalah kolom ketiga. Jadi dari atas ke bawah ini kolom namanya. Kemudian dari kiri ke kanan ini namanya baris. Jadi ini baris pertama. Dan ini baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Kemudian ini baris ketiga. Dan ini baris keempat. Jadi sekali lagi, dari atas ke bawah ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Kemudian dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi tabel kita memiliki 3 kolom dan 4 baris. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan beberapa baris atau beberapa kolom, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi perhatikan teman-teman, kalau saya klik kotak ini, jadi kotak mana saja yang kita klik, seperti ini, maka itu akan selalu ada titik 3 di atasnya dan titik 3 di sampingnya. Seperti ini ya teman-teman, ini perhatikan titik 3 bagian atas, titik 3 bagian sebelah kiri. Jadi kalau ini kotak ini yang saya klik, maka di atasnya itu ada mengikut titik 3 sebelah atas dan titik 3 sebelah kiri. Ya seperti ini teman-teman. Ini, kemudian ini. Kalau ini kita klik, ini titik 3 sebelah atasnya, kemudian ke arah kiri ini titik 3-nya mengikut. Karena disinilah sesuatu yang kita butuhkan ada di sini teman-teman. Jadi ada di sini. Jadi kalau di sini titik 3 sebelah atas ini yang kita klik, maka sesuatu yang kita butuhkan untuk kolom ini. Jadi untuk kolom ini. Ini berbicara tentang kolom kalau titik 3 sebelah atas. Ini untuk kolom. Sedangkan titik 3 sebelah kiri ini untuk baris. Jadi ini. Jadi ini teman-teman, ini baris. Jadi titik 3 sebelah kiri ini untuk baris ketiga. Sedangkan kalau kita klik ini, titik 3
sebelah kiri ini untuk baris kedua karena dia ada di posisi baris kedua. Sedangkan ini titik 3 ini untuk kolom pertama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan kolom? Maka teman-teman kita klik kotak yang berada, salah satu kotak saja yang berada pada kolom yang ingin kita tambahkan kolomnya. Nah, kalau ini kita aktifkan, ini kotak pada kolom pertama yang kita aktifkan, ini menandakan kita akan menambahkan kolom di setelah kotak pertama. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan, saya mau menambahkan kolom setelah kolom kedua, maka salah satu kotak pada kolom kedua kita klik. Saya ingin menambahkan kolom pada setelah kolom ketiga. Nah ini, kita klik salah satu kotak yang ada pada kolom ketiga. Boleh bagian atasnya, boleh ini. Yang jelas salah satu kotak yang ada pada kolom yang akan kita tambahkan kolom setelahnya. Nah, jadi misalnya kita akan menambahkan kolom pada setelah kolom kedua. Maka teman-teman perhatikan titik 3 sebelah atas. Jadi kalau kita berbicara kolom, maka kita perhatikan titik 3 yang sebelah atas. Jangan sebelah kiri ya teman-teman. Ya, kita akan menambahkan ini, kalau kita aktifkan begini, ini menandakan kolomnya akan kita tambahkan setelah kolom kedua. Nah, kita klik, ini menandakan kalau satu kolom yang aktif, maka kita hanya akan menambahkan satu kolom saja. Nah, jadi kita klik titik 3, ini kita pilih tambahkan satu kolom, maka kita klik saja. Nah teman-teman, yang tadinya hanya 3 kolom sekarang sudah menjadi 4 kolom kan, 1, 2, 3, 4. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan 2 kolom? Maka kita aktifkan kolom yang akan kita tambahkan. Misalnya kita mau menambahkan 2 kolom, maka kita klik kotak pertama, lalu teman-teman tekan tombol shift yang ada pada keyboard, lalu kursor kita mengklik kotak kedua. Nah setelah itu lepaskan tombol shift dari jari kita. Jadi jari kita angkat dari kita supaya tombol shiftnya tidak berfungsi, maksudnya tidak digunakan, dan ini tetap aktif. Ini. Jadi ini menandakan diaktif karena muncul kotak-kotak biru ini teman-teman. Nah, kemudian karena kita akan menambahkan 2 kolom, kemudian kita klik titik 3. Ini tambahkan 2 kolom. Nah, sekarang kolomnya sudah menjadi 6. Nah, satu kali lagi kita akan menambahkan 3 kolom. Maka aktifkan salah satu kotak pada kolom yang akan kita tambahkan. Klik tombol shift pada keyboard, kemudian kursor mengaktifkan kotak yang ada di dekatnya. Lepaskan tombol shift itu yang ada pada keyboard, lepaskan jari kita dari tombol shift itu, lalu klik titik 3, tambahkan 3 kolom. Jadi berapapun kolom yang kita aktifkan, maka sejumlah itulah kolom yang akan kita tambahkan. Ini tambahkan 3 kolom. Nah, ini teman-teman, kolomnya sudah menjadi banyak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghapus kolomnya? Sama saja teman-teman caranya. Jadi caranya, misalnya kita akan menghapus 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Jadi aktifkan saja kolom yang akan kita hapus itu. Jadi kita klik salah satu kotaknya, tekan tombol shift pada keyboard, lalu kursor mengklik kotak yang lain untuk diaktifkan. Lepaskan jari kita dari tombol shift. Jadi ini teman-teman, saya sudah melepaskan jari saya, tapi ini tetap saya sudah melepaskan jari saya dari tombol shift itu. Tapi ini tetap. Jadi ini tetap aktif teman-teman.
Nah, klik titik 3, kita pilih hapus 5 kolom. Nah, ini teman-teman, sudah terhapus kolomnya. Nah, begitu caranya menambahkan dan menghapus kolom. Sekarang bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan baris? Nah, misalnya kita mau menambahkan baris kedua. Kita mau menambahkan 1 atau 2 baris setelah baris kedua. Kita klik salah satu kotak pada baris kedua. Lalu kita perhatikan titik 3 yang di sampingnya. Jadi bukan lagi teman-teman titik 3 yang di atas. Jadi sekali lagi titik 3 di atas itu untuk kolom. Sedangkan yang di samping ini titik 3 yang di samping ada untuk baris. Kita akan menambahkan satu baris. Kita mengaktifkan satu kotak. Kemudian titik 3 yang di sebelah kiri, tambahkan satu baris. Nah, sekarang dari 4 baris sudah menjadi 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mau menambahkan 3 baris misalnya. Nah, aktifkan saja baris yang akan kita tambahkan. Lalu tekan tombol shift pada keyboard di laptop. Kemudian kursor mengaktifkan kotak yang lainnya. Ini. Seperti ini teman-teman. Lalu klik titik 3, tambahkan 3 baris. Maka barisnya sudah bertambah. Jadi barisnya bertambah banyak sesuai dengan jumlah baris yang kita inginkan. Sekarang bagaimana caranya menghapus baris? Sama tadi caranya menambahkan. Kita mau misalnya menghapus berapa baris ya? 1, 2, 3, 4 baris. Jadi kita akan menghapus 4 baris terakhir. Kita klik baris keempat. Kemudian boleh teman-teman mengaktifkan dengan cara begini. Nah, jadi kalau teman-teman tidak mau menekan tombol shift, boleh menggunakan kursor untuk mengaktifkan baris yang akan kita hapus. Jadi kita sorot saja begini. Jadi ceritanya kita blok. Nah, seperti ini. Jadi caranya teman-teman, aktifkan dulu 1, lalu geser saja, seret kursornya ke samping atau ke bawah. Seperti ini teman-teman. Ini sudah aktif. Jadi saya ulang, kalau kita tidak mau menekan tombol shift yang ada di keyboard, boleh mengaktifkan baris itu dengan menggunakan kursor yang ada. Jadi caranya kita aktifkan dulu satu kotak, lalu tekan, kemudian sorot ke samping, bukan sorot, seret ke samping kursornya, dan seret ke bawah. Jadi tanpa melepas ya teman-teman, jangan lepas. Nah, setelah aktif seperti ini, baru dilepas, boleh. Baru dilepas kursornya. Lalu, titik 3, hapus 4 baris. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, caranya mengaktifkan baris atau kolom tanpa menekan tombol shift itu boleh dengan menggunakan kursor. Caranya kita klik satu tabel, lalu tekan, baru seret kursornya ke samping, seret kursornya ke bawah, lalu lepas kursornya. Ini sudah aktif teman-teman. Oke, itulah tadi cara menambahkan dan menghapus kolom atau baris. Sekarang saya akan memperlihatkan. Nah, ini garis tepinya kan tidak kentara. Jadi boleh juga seperti ini, sudah bisa kita gunakan. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan garis, kotak-kotaknya ini ada garisnya misalnya, maka kita aktifkan tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini menandakan kita akan menambahkan atau memberikan garis tepi pada tabel ini. Nah, caranya ini teman-teman, di sini. Ini garis tepi. Di sini garis tepi, kita klik, maka pilihannya banyak di sini. Ini memberikan semua kotaknya garis. Ini hanya memberikan garis tepi sebelah atas. Ini garis tepi dalam secara horizontal. Ini garis tepi paling bawah.
ini garis tepi sebelah kiri, ini garis tepi sebelah dalam secara vertikal atau kolomnya. Kemudian ini garis tepi sebelah kanan. Ini memberi warna pada garis tepi yang kita buat. Ini menebalkan garis tepi yang kita buat. Nah, sekarang kalau kita klik ini teman-teman, semua garis. Setelah kita klik ini, jangan lupa kita klik juga gaya garis tepi. Nah, kalau ini tidak kita klik teman-teman, maka setelah kita klik semua garis tepi, kita lihat hasilnya, maka tidak ada perubahan. Karena garis tepinya tipis teman-teman, jadi kita harus menebalkan garis tepinya. Bagaimana caranya? Nah, kita aktifkan kembali tabel, lalu ini garis tepi, kita ke ini gaya garis tepi, kita klik. Nah, kemudian di sini pilihannya ada, apa garis tepinya berupa titik-titik atau berupa garis. Nah, saya pilih berupa garis. Nah, ini teman-teman, ketebalan garis tepinya. Kita pertebal garis tepinya ini. Nih, maka kita klik di sebelah luar. Nah, seperti ini teman-teman. Garis tepinya nampak. Ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, misalnya, garis tepinya ini saya mau ganti warnanya. Nah, di sebelah sini, tetap di garis tepi ini, kotak ini, kita pilih warna di sini, kita ganti. Misalnya kita pilih warnanya, kita mau garis tepinya berupa warna biru. Ini kita lihat, nah ini teman-teman, maka garis tepinya berubah menjadi warna biru, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan garis tepinya, ya seperti tadi, kita klik kotak ini, lalu gaya garis tepinya ini kita kurangi ketebalannya. Nah, kita ulang ya. Ini garis tepinya. Ini yang kita pilih. Ini artinya tidak memiliki garis tepi. Nah, garis tepinya dihilangkan. Misalnya kita coba dulu satu, kita memilih, saya ingin memberikan garis tepi sebelah kanan dari kotak yang saya pilih. Ini kotak ini yang saya pilih. Jadi ini kita klik. Kemudian kita pertebal. Kita tebalkan. Nah, ini teman-teman, ini garis tepi sebelah kanan. Jadi setelah kita memilih garis tepi yang mana, jangan lupa di sini teman-teman kita gaya garis tepi ditebalkan ini supaya terlihat. Nah, saya mau menghapus garis tepinya. Nah, kita pilih ini. Gambar ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk mencoba-coba yang lain, silahkan teman-teman klik-klik coba-coba saja. Ini keberanian saja teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana caranya menuliskan kata-kata yang ada di sini. Bagaimana caranya? Kita jangan dulu ke kata-kata. Bagaimana caranya menggabungkan? Jadi kan kita kalau di Word itu ada namanya merge cell. Bagaimana cara menggabungkan baris? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita klik kotak yang akan kita gabungkan. Kemudian kita sorot. Misalnya dua kotak ini akan kita gabungkan. Jadi caranya itu kita klik, tahan, lalu kita klik kotak selanjutnya. Nah, kalau sudah aktif seperti ini teman-teman, kita klik kanan. Jadi kita klik kanan. Nah, di sini yang muncul ini, gabungkan sel.
Ini gabungkan sel, kita coba gabungkan sel. Nah, seperti ini teman-teman. Maka kotak pertama dan kotak kedua sudah bergabung. Nah, seperti ini teman-teman. Ini namanya kita merge sel. Nah, kalau kita mau menghapus merge selnya atau kita mau pisahkan lagi kotak ini, gampang, kita aktifkan, klik kanan lagi pada keyboard, pisahkan sel. Ini seperti ini teman-teman. Jadi kita coba deh ini saya mau bergeser. Oke. Ini saya mau bergeser. Saya aktifkan, gabungkan sel. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga barisnya, baris pertama dan baris kedua dan ketiga saya mau gabungkan. Kita aktifkan, gabungkan sel. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu misalnya jaraknya saya mau atur. Bagaimana caranya mengatur jaraknya? Ini. Jadi munculkan tanda ini teman-teman. Ini tanda panah ini. Kita geser saja seperti ini. Kita geser. Ini kita geser. Ini juga kita geser. Nah, ini misalnya saya mau tarik-tarik. Jadi seperti itu. Jadi aktifkan saja, kita klik kotaknya. Kalau sudah muncul tanda ini, yang panah kiri kanan ini, geser. Nah, seperti ini. Kita geser. Ini menggeser. Jadi sama saja kalau kita kerja di Word. Ini kita geser, kita geser. Misalnya seperti ini teman-teman. Baiklah teman-teman, tadi ada sedikit masalah. Jadi videonya saya hentikan tadi. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan merekam video yang baru untuk melanjutkan cara membuat tabel kita. Jadi kita sekarang masuk ke dalam tahap menuliskan kalimat ke dalam tabel. Namun sebelumnya kita kembalikan dulu posisi selnya ya. Oke. Jadi kembali bermasalah seperti sebelumnya. Nah, sekarang saya teknisnya seperti ini supaya tabelnya muncul di layar. Jadi ini kita pisahkan selnya lagi. Kemudian kita atur. Kita kembalikan ke posisi semula. Sekarang kita akan menuliskan kata-kata di dalam tabel kita. Jadi alangkah bagusnya apabila kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam tabel ini sudah kita siapkan di Word. Jadi saya sudah menyiapkan. Saya akan mengambil misalnya yang ini hanya ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi kita langsung saja klik di bagian kotak yang akan kita masukkan kata-katanya. Nah, langsung ada seperti ini teman-teman. Kita masukkan, kemudian kita ambil lagi. Ini saya ganti dengan namanya seperti ini. Kita isi dengan kata pertanyaan. Dan ini kita perbesar ya. Oke. Kemudian kata ini, kalimat ini akan saya kopikan. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman. Contoh memasukkan kalimat atau kata-kata ke dalam tabel kita. Kemudian ini selanjutnya misalnya rencana untuk melibatkan suara. Jadi ini misalnya saya ketik di sini. Jadi kita klik saja.
tabelnya. Nah, seperti ini. Rencana untuk melibatkan jadi ini kita copy supaya cepat. Jadi caranya begitu seperti tadi ya teman-teman, mengetikkan kata-kata langsung diketikkan boleh, langsung kita klik saja, kemudian kita mengetikkan kata-kata atau kita copy saja dari yang sudah kita siapkan di Word. Jadi ini hanya contoh. Jadi seperti ini kita langsung masukkan. Nah ini teman-teman, kita sudah memasukkan kata-kata yang ada di sini. Tapi saran saya kalau misalnya tabelnya ini banyak, lebih misalnya barisnya lebih dari 3, sebelumnya duplikat halamannya. Itu artinya tabel kita akan berlanjut ke halaman selanjutnya. Jadi kita kembali ke halaman pertama. Karena kata-katanya banyak ini, ada kemungkinan kita tidak membutuhkan baris kedua dan ketiga untuk slide pertama kita. Jadi kita hapus saja teman-teman. Langsung hapus saja, hapus 2 baris. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Karena kalimat yang akan saya ambil itu saya masukkan ke sini. Jadi nah seperti ini ya teman-teman. Sedangkan untuk mengisi baris yang lain itu kita siapkan di slide kedua. Karena kebetulan di slide pertama ini kalimat yang saya akan copy itu panjang ya teman-teman. Jadi misalnya ini, nah kita masukkan ke sini. Nah ini kita perbaiki dulu ya teman-teman. Kita ratakan ke samping, rata kiri, lalu kita berikan cendolan. Nah teman-teman, ini posisi kalimatnya itu ada di tengah. Bagaimana caranya supaya posisinya ada di atas? Maka ini kita blok, lalu kita ke sini teman-teman, jarak. Kemudian perataan vertikal. Nah, jadi ini kalau kita mau ratakan ke atas, ini kalau dia mau rata tengah, ini kalau dia rata ke bawah. Jadi kita coba rata ke bawah. Nah, posisinya akan seperti ini teman-teman. Kalau tengah seperti tadi, lalu rata ke atas. Nah, dia akan ke atas. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya misalnya saya akan memasukkan kalimat yang kedua. Kita copy. Ini kita masukkan seperti ini. Oke, selesai. Nah, selesai untuk kolom pertama. Selanjutnya, misalnya kita masukkan yang akan kalimat yang akan kita masukkan ke kolom kedua, kita copy lalu kita pastekan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kita perbaiki dulu rata kiri, lalu ini. Jadi kalau kopian itu teman-teman, ya, kalimatnya kita copy dari Word, maka masih perlu sedikit kita rapikan. Jadi seperti ini, turun. Oke. Jadi sama saja kalau kita mengetik di Word. Kemudian ini kita akan ratakan ke atas. Oke. Selanjutnya ini. Oke.
dirapikan, kemudian rata ke atas. Oke, terakhir. Jadi seperti ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi saya tidak mengambil keseluruhan tabel yang telah saya buat di Word tadi. Oke, lalu ratakan ke atas. Kemudian kita rapikan, kita percantik. Ini cendolannya kita ganti bulat kalau tidak salah kalau di Word. Oke. Tapi saya lebih senang menyebutnya cendolan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Selesai. Jadi ini adalah contoh tabel. Jadi kalau kalimat-kalimat untuk misalnya baris selanjutnya, kalau di slide pertama tidak cukup, maka kita bisa lanjutkan di slide kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya contoh, jadi saya hanya mencontohkan pada slide pertama saja. Nah, kemudian teman-teman, supaya tampilannya rapi, misalnya kita tambahkan, bukan rapi, supaya tampilannya cantik, kita tambahkan dulu elemen. Misalnya elemen bunga. Oke. Kemudian backgroundnya kita berikan warna. Misalnya, oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi misalnya, kita carikan bunganya lain. Bunga. Nah, misalnya ini. Kita bunga ini saya mau balik posisinya. Oke. Misalnya seperti ini. Oke, kita simpan di bagian atas. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya. Lalu saya memberikan animasi misalnya. Animasinya misalnya itu terhuyung. Oke. Ini waktunya ya biarlah 5 menit. Teman-teman, kalau tabel ini kita sajikan dalam bentuk video, perhatikan durasi waktunya ya teman-teman. Durasi waktunya kalau dia dalam bentuk kata-kata seperti ini, berikan durasi waktu sekitar 10 detik. Kenapa saya mengatakan 10 detik? Supaya kita memberikan kesempatan kepada penonton kita untuk membaca dengan baik apa yang ada, tulisan apa yang ada di dalam video kita. Jadi kalau waktunya sebentar sekali, belum selesai mereka baca, sudah beralih ke slide berikutnya. Jadi saran saya, kalau dalam bentuk video seperti ini, berikan durasi waktu yang agak panjang supaya penonton bisa membaca tulisan yang ada pada tabel kita. Jadi coba kita tampilkan. Jadi seperti ini teman-teman, berikan kesempatan kepada penonton untuk membaca. Oke, iya, seperti itu. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti warna yang ada di sini, maka blok saja kotak ini,
lalu ganti warnanya di sini teman-teman. Nah, kita ganti misalnya warnanya dengan warna apa ya? Misalnya warna kuning. Nah, seperti ini, maka warnanya akan terganti teman-teman. Kemudian kalau teman-teman juga misalnya ingin mengganti hurufnya, kita blok saja, lalu ganti di sini hurufnya. Misalnya teman-teman ini ingin menggunakan more sugar. Nah, lihat teman-teman, maka hurufnya terganti. Jadi jenis hurufnya terganti. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi keberanian saja dari teman-teman untuk mencoba fitur-fitur yang ada. Jadi ini di setiap video Canva saya sudah sering memperlihatkan ini caranya. Secara tidak langsung saya sudah memperlihatkan caranya mengganti huruf, membesarkan hurufnya. Nah, itu ada di video-video saya. Sudah sering saya perlihatkan secara tidak langsung. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi beginilah caranya membuat tabel di Canva. Jadi di Canva itu sudah menyediakan bagaimana cara menghapus tabelnya, bagaimana caranya menghapus atau menambahkan atau menghapus baris, menambahkan dan menghapus kolom, kemudian memisahkan dan menggabungkan kembali sel atau kotak atau merge sel. Jadi teman-teman, demikianlah cara membuat tabel di dalam Canva. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa Canva itu sudah menyediakan bagaimana cara membuat tabel. Jadi mulai dari menambahkan dan menghapus baris, menambahkan dan menghapus kolom, kemudian menyatukan dua baris di dalam tabel atau istilahnya marge cell. Kemudian bagaimana caranya mengubah warnanya, itu semua bisa kita lakukan di Canva. Jadi tampilannya akan cantik seperti ini teman-teman. Nah, dalam video pembelajaran atau video pendidikan yang kita buat, bisa kita tambahkan audionya. Jadi kalau ingin teman-teman ingin mengetahui bagaimana caranya menambahkan audio atau background dalam video yang kita buat atau desain video yang kita buat, maka silahkan teman-teman klik tulisan yang ada di atas ya, atau yang ada pada kolom deskripsi. Kemudian kita juga bisa menambahkan suara teman-teman. Seolah-olah kita mempresentasikan langsung dalam bentuk video bagaimana caranya merekam suara kita kemudian menambahkan ke dalam video yang kita buat. Silahkan diklik video saya yang ada tulisan yang ada di atas ya, atau silahkan klik link yang ada dalam kolom deskripsi. Jadi saya akan memasukkan linknya ke dalam kolom deskripsi. Baiklah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan sedikit kita perbaiki dulu ya teman-teman karena warnanya tidak sama. Jadi kita perbaiki dulu. Demikianlah teman-teman video saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan semoga penjelasan saya bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada sedikit kendala yang terjadi pada saat saya merekam video ini. Demikianlah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang saya buat. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.